Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Malam ini saya akan berbicara atau melanjutkan pembicaraan kita yang lalu tentang sholat. Kita akan bicara tentang sholat. Saya tidak ingin bicara soal apa itu rukun sholat. Saya kira kita semua sudah hafal itu, gitu. Kapan wajib itu sholat, apa syaratnya sholat, harus Islam, harus akil, harus balik, harus bersih dari ini. Jadi kita masih perlu belajar banyak tentang sholat ini. Salah satu yang sering dipertanyakan orang tentang sholat adalah khusyuk dalam sholat. Itu yang paling sering. Kita dulu di pusat studi Al-Quran, saya masih ingat Pak Adi Ibrahim. Ada satu teman dari Kanada, Mark. Pak Mark ini orang dari Kanada, istrinya orang Indonesia, dia masuk Islam. Kita ada kerjasama dengan dia, pakar dalam bidang psikologi, tapi muslim yang baik. Kita ajak bekerja sama, dia punya bidang menyangkut mind management. Bagaimana Anda memanage pikiran Anda supaya bisa fokus. Nah, waktu waktu salat, kita salat. Dia salat juga. Ada satu teman berkomentar, memang sholatnya dia lain dengan sholat kita. Dia berusaha betul fokus. Dia berusahain. Kita kan sholat masih bagus kalau ada tumak nina. Ada kan yang tidak ada tumak ninanya itu. Ruku begini terus. Itu tidak sah sholat. Tumak nina itu sedemikian rupa sehingga anggota badan kembali kepada posisinya yang semula. Menyangkut khusyuk begitu juga persis. Ada orang yang menuntut khusyuk yang menjadikan seseorang itu lupa diri. Tidak tahu lagi apa yang di sebelah kiri dan kanannya. Itu kalau bisa begitu bagus, tapi tidak semua orang bisa begitu. Kalau sekali bisa begitu, 2 kali bisa begitu, Nabi pun tidak selalu begitu. Saya dulu pernah memberi contoh, sebentar saya akan kemukakan bagaimana pendapat seorang ulama. Kita bisa setuju dengan pendapatnya, bisa tidak. Tapi yang saya beri contoh begini. Allah mengundang Anda untuk sholat. Ayo kemari minta sama saya, mau apa? Kita dikasih kesempatan 50 kali. Waduh capek Tuhan 50 kali. Akhirnya 5 kali aja kan. Oke, baguslah. Minta. Syaratnya ada. Lakukan syarat itu. Nah sekarang yang diundang, yang diminta untuk datang ini sikapnya bermacam-macam. Saya ingin mengambil yang mudah deh dulu kita lihat. Saya tidak mau sebut dulu pendapatnya Ibnul Qayyim yang saya anggap mungkin untuk masa kita sekarang ini agak repot gitu. Allah berkata, ayo mari sholat. Ada orang, apa sholat? Tidak perlu. Ada yang begitu. Ada orang berkata begini, enggak enak ya, diundang, enggak datang. Dia datang. Tapi dia tidak ngerti. Yang penting dia lihat orang, oh ini orang berdiri, ini orang duduk, dia ikut. Padahal dia tidak mengerti, dia hanya datang karena segen diundang. Yang ketiga, ada datang, oh iya ini perlu saya datang ini. Dia datang dengan hati yang tulus untuk datang, tetapi waktu dia datang itu pikirannya macam-macam. Bisa begitu. Itu Imam Abu Hanifah pernah kasih nasihat satu orang. Dia kehilangan barang. Oh kamu hilang barang. Pergi sholat. Bagaimana? Nanti setan datang sama kamu beritahu kamu itu barang.
Jadi seperti orang masuk ke pameran lukisan diundang, dia datang, dia ngerti sedikit ini begini, baru dia ngobrol sama orang ini begini. Dia bertanya, bagus itu. Ada yang waktu diundang, wah saya dapat kehormatan nih diundang. Dia datang, dia ini pokoknya berusaha sebaik mungkin. Nah, yang terakhir, yang tertinggi ini begini. Ya Allah, kehormatan saya dapat kamu undang saya. Ya Allah, kamu minta saya bermohon kepadamu. Saya ingin bermohon kepadamu. Banyak sekali yang saya minta. Banyak keperluan saya. Waktu dia sujud, dia menganggap dirinya saya sekarang paling dekat sama Tuhan. Lama dia sujud. Kalau kita ibaratkan dengan lukisan tadi, dia sudah tenggelam dalam lukisan itu. Ada yang tepuk dia tidak rasa lagi. Itu tingkat tertinggi dari khusyuk. Nabi tidak selalu seperti itu. Buktinya ada anak menangis, dia masih dengar anak menangis, dia percepat salatnya, ya kan? Cucunya datang di punggungnya, naik kuda. Lama dia sujud. Waktu selesai salat, wahai Nabi, kali ini salat agak panjang nih. Kenapa? Dia, iya saya punya cucu. Cucu ini, kalau orang punya cucu. Ya kan? Yang penting, hemat saya sekarang, Anda datang dan berusaha belajar. Jangan berkata, waduh saya nggak mau datang. Sholatlah. Sama dengan yang tadi ini, dia masuk, saya segan saya dipanggil. Yang masuk di pameran, iya kita datang. Berusaha belajar. Oh ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Untuk tahap pertama sudah cukup. Itu Buya Hamka ada beri contoh saya kira bagus. Beliau berkata begini, orang yang berhubungan dengan Allah itu pada mulanya sulit. Beliau beri contoh seperti orang yang mencari stasiun radio. Dia harus gelombang, ya. Dia harus putar pelan-pelan. Terkadang suaranya kecil, ada storing, ya. Kalau dia berhenti memutar, begitu terus. Harus pelan-pelan sampai akhirnya itu tepat. Dan dia akan mendengar suara apa yang dia inginkan. Stasiun radio yang dia cari, dia dapat. Nah, begitu katanya sholat. Yang penting usaha terus sampai Anda akan mendengar suara, ini saya, kau mau apa? Ya itu contohnya Buya Hamka bagus sekali. Oke. Kita lihat ulama dulu nih. Bagaimana dia punya gambaran tentang bagaimana itu salat. Ada tingkat-tingkatnya. Dia bilang yang pertama itu ada orang salat, tetapi dia tidak menyempurnakan wudhunya. Dia tidak menyempurnakan syarat-syarat salat. Jadi salat juga, tapi wudhunya nggak benar. Tidak sempurna. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu kan air harus membasahi semuanya ini, ya. Sampai mata kaki. Tapi oke deh, tergantung apa mazhab Anda. Yang penting jangan kurang. Rukuknya kurang. Ininya kurang. Orang ini menurut Ibnul Qayyim itu dinamai mu'aqab. Orang ini terancam mendapat siksa. Karena dia tidak sempurna. Yang kedua, rukunnya bagus, syaratnya bagus, oke, semuanya bagus, tetapi dia tidak berusaha untuk menolak waswasatus syaitan, gangguan-gangguan setan. Itu kata ulama, itu setan bermacam-macam. Ada setannya wudhu, ragu, ini airnya bersih atau tidak nih. Pindah lagi cari ini lagi. Sudah itu ada itu spesialis dalam bidang wudhu. Itu setan itu punya spesialisasi. Ada setannya waktu takbir. Allah. Itu setan. Dia tidak berusaha untuk menampiknya. Nabi mengajarkan tampik itu. Sampai-sampai Nabi berkata apa? Itu dia datang. Dia berbisik pada kamu bahwa kamu keluar angin.
pergi wudhu lagi ya, kembali lagi, pergi wudhu lagi. Itu setan. Tampik itu, sehingga kata Nabi, kalau kamu tidak mendengar suara, tidak mencium aroma ini, lanjutkan. Nah, ada orang yang sudah bagus semuanya ini, tapi keraguan ini, gangguan setan terlalu banyak. Salat begitu, ada datang lagi, oh ini bisnis saya bagaimana nih? Ya kan begitu. Dan dia terbawa oleh itu. Orang yang semacam ini menurut Ibnul Qayyim itu dinamai muhasab. Muhasab itu artinya akan dimintai tanggung jawabnya. Kalau yang tadi terancam disiksa, ini kenapa kamu begitu? Mungkin ya Allah saya ada kenal satu orang itu kalau mau salat ya Allah lamanya. Wudunya berapa itu setan. Karena itu untuk menampi itu dalam konteks apapun ada rumus keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh keraguan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Tadi saya sudah wudhu, yakin. Ini sekarang saya sudah batal atau tidak? Masih ada wudhunya atau tidak? Masih, karena Anda yakin. Tadi ini berapa rakaat? 4 atau 3? Apa yang Anda yakini? Ragu tidak bisa membatalkan yang itu. Supaya Anda tenang dalam sholat. Anda punya pegangan. Tidak muhasab ini istilahnya. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga ini semua sudah bagus, tetapi dia berjuang untuk mengenyahkannya. Nah, berjuang untuk mengenyahkannya. Orang semacam ini dinamainya mukaffar anhu, diampuni kesalahannya. Karena Anda sudah berjuang. Berhasil atau tidak soal belakang. Yang penting Anda berjuang. Yang keempat, dia sempurna semuanya. Dia tinggalkan semua waswasa dan berusaha sekuat kemampuannya untuk mengenyahkannya sehingga tidak hinggap lagi dalam hatinya rasa ragu. Orang yang semacam inilah yang dinamai musab, orang yang dapat pahala. Tinggal kan? Kita bisa ukur diri kita ini bagaimana. Yang terakhir itu orang yang sudah tidak ada lagi. Sudah tenggelam. Ini tadi yang sudah tenggelam. Dia tidak ada lagi ingat sesuatu selain dari Allah. Cinta Allah. Hadir di hadapannya Allah. Saya pernah dengar, saya punya guru saya Habib Abdul Qadir Bilfaqih di Malang. Saya masih nyantri di sana. Dia bilang begini. Ada satu orang sholat. Allah. Lagi. Allah, setelah 3 kali baru dia berkata Allahu Akbar. Habis sholat ditegur oleh orang sampingnya. Kamu kok tadi sampai 3 kali Allahu Akbar? Dia bilang, kamu berbahagia sekali aja sudah bisa. Saya setelah 3 kali baru saya lihat Ka'bah di depan saya. Setelah 3 kali. Ini orang tingkat tinggi ini. Ka'bah ada di depan saya. Jadi sudah tenggelam dia di dalam sholatnya. Sehingga dia sudah lihat itu. Ini muqarrab. Orang yang didekatkan kepada Allah. Itu khusyuk. Tapi yang penting, sekali lagi kalau kita ukuran kita sekarang. Yang penting Anda mau. Anda sholat 5 kali sehari. Itu minimal. Berusaha dari saat ke saat menyempurnakan sholat Anda. Nanti sedikit demi sedikit insya Allah kalau sudah makin tua makin mantap. Oke. Ada bahasan ulama. Bagaimana khusyuk bisa kita dapatkan. Itu dalam Al-Quran ada dikatakan begini. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha
lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Kalau kita bicara dalam konteks doa, ayat ini menyebut dua hal. As-sabr was-salah. Mintalah bantuan. Ista'inu. Aun itu bantuan. Mintalah bantuan untuk meraih apa yang kamu inginkan dengan sabar dan salat. Anehnya ini, bahasa Al-Quran ini anehnya. Dia katakan, innaha, itu menunjuk tunggal, sesungguhnya dia. Tunggal. Itu tunggal menunjuk sabar atau menunjuk salat. Kalau keduanya, dia mestinya berkata fa innahuma. Iya kan? Ini yang belajar bahasa Arab nih perlu. Tapi dia katakan fa innaha. Ulama menjawab, itu keduanya, tetapi salat tidak bisa sempurna kecuali kalau Anda sabar. Dan sabar tidak bisa Anda peroleh kecuali dengan meminta bantuan Allah. Jadi dia harus menyatu. Inna ala kabiratun illa alal khasyi'in. Itu berat kecuali orang yang khusyuk. Nah, siapa yang khusyuk? Kita lihatlah ini. Lanjutan ayatnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang menduga keras bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Itu lantas begini dikatakan. Kira-kira kalau diumumkan ada keputusan, besok jam 8 Anda akan digantung. Kan mati kan? Terus Anda mintalah permohonan terakhirmu. Anda minta apa kira-kira? Anda harus digantung. Minta apa? Kalau saya kira-kira, biar saya sholat dulu deh. Iya. Oke. Sholat orang yang merasa akan segera mati. Kira-kira khusyuk atau tidak? Udah. Jadi bayangkanlah waktu Anda sholat, bahwa itu sholat Anda yang terakhir. Nah, itu sebabnya biasa orang tua-tua kita sebelum sholat itu nasihatnya, sallu sholata muwaddi'. Sholatlah sholatnya orang yang mau mengucapkan selamat tinggal, saya sudah akan berangkat. Oh, itu pasti khusyuk. Itu di Quran kita ambil itu. Sallu sholata muwaddi'. Salatlah seperti salatnya orang yang akan meninggal. Oh, itu tergambar. Kalau digambarkan ini sebentar lagi. Oh, itu sujudnya pasti panjang itu. Iya kan? Itu salat. Ada hal lagi saya ingin kembali kepada kita punya kenyataan. Saya terkadang, atau bukan terkadang, seringkali lihat orang itu habis sholat langsung berdiri. Coba lihat hari Jumat. Langsung berdiri ya. Wah, ini orang terlaluan itu saya anggap. Yang duduk sebentar. Kalau tidak bisa baca 33 kali subhanallah, baca 11 kali. Tidak bisa 3 kali, berapa menit itu. Saya yakin itu karena tidak tahu. Kita disuruh duduk. Mintalah, itu banyak, itu doa-doa yang diajarkan Nabi bagaimana itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma antas salam wa minkas salam. Apapun, yang penting doa. Karena Allah kecewa kalau Anda tidak berdoa dong. Berdoalah. Itu saya diajar oleh guru saya. Saya ingin menyampaikan, jangan tidak baca ayat Quran di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti bisa dilihat itunya ayatnya. Ini yang dibaca.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jangan tidak baca itu pesannya pada saya. Doa itu, ayat itu menggambarkan bagaimana bakti seorang anak kepada orang tuanya ketika anak itu telah mencapai usia kesempurnaan usia 40 tahun. Dia berdoa, doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak alladzi an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, anugerahi saya kemampuan untuk mensyukurimu atas nikmat-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku dan nikmat yang Engkau limpahkan pada orang tuaku. Karena aku tidak jadi seperti ini kalau bukan orang tuaku. Kita punya ayah, kita punya ibu yang membesarkan kita. Dia yang membanting tulang. Dia yang berkorban untuk kita. Dia cari rezeki untuk menyekolahkan kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini lagi. Dan anugerahilah saya kemampuan untuk beramal saleh yang kamu ridhai. Bukan yang saya suka. Ada amal saleh yang kita suka diterima Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan ridha. Ridha itu puas. Saya beri contoh. Kita pergi umrah itu kalau tulus diterima Tuhan atau tidak? Insya Allah diterima Tuhan. Tapi daripada kita gunakan uangnya untuk itu, kita bantu orang miskin. Yang mana lebih disukai Tuhan? Itu sebabnya dulu saya pernah terangkan di sini. Ada yang dinamai pilihan waktu beramal. Oh, ini waktunya untuk beramal sekarang ini, bukan yang itu. Ini lebih penting, jadi ada prioritas. An a'mala salihan tardah. Baru apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadikan kebaikan itu mengalir kepada anak cucuku. Ini doa untuk diri Anda, untuk ayah Anda, ibu Anda, untuk keturunan Anda. Komplit. Baru wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu saya dipesan, jangan tidak baca itu. Supaya salat kita yang tadi salat khusus ini dengan bentuk-bentuknya itu tadi, kita akhiri dengan salat yang bersifat umum, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salat. Itu baru kita dekat. Jadi tidak seperti salat kita selama ini. Satu hal yang saya ingin tambahkan lagi. Satu hal bahwa Tuhan menghendaki kemudahan. Mungkin kita sekarang itu terkadang repot ya. Bagaimana nih mau berhenti, mau sholat, macet jalan, mau turun, tidak bisa. Hormati aja waktunya. Gak bisa sholat berdiri kan? Gak bisa sholat berdiri, tidak ada air. Sholat sebagaimana apa adanya Anda bisa. Gak bisa duduk di mobil, sholat di mobil, sholat duduk. Tayamum, selesai. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kewajiban yang tetap, ada waktunya yang pasti. Jadi jangan hilangkan waktunya. Kalau perlu jamak. Jangan tidak sholat. Jangan sampai malaikat naik melapor, oh, yang tidak sholat ya Allah. Saya kira itu banyak sih yang bisa kita bicarakan tentang sholat. Sekali lagi kita perlu merenung, sholat kita ini udah benar atau tidak. Kita mesti belajar lebih banyak tentang sholat.